Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan beserta dengan kita dalam setiap aktivitas kita. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Kita membuka Alkitab kita, bersama-sama membacanya, dan kemudian kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-46 sampai dengan 57. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa memohon hikmat pertolongan dari Allah untuk kita mengerti apa makna dan pembelajaran rohani untuk kita dapat terapkan di dalam keseharian kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami mau merenungkannya dan merefleksikannya. Berilah kepada kami masing-masing untuk mengertinya dan memberikan kepada kami pencerahan, agar firman yang kami baca dengarkan ini tidak berlalu begitu saja. Mohon kiranya kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Kiranya damai Kristus yang memerintah segala akal itu yang memenuhi hati kami. Berkatilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, dan biarlah kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita sudah membahas mengenai Yusuf yang diberikan kewenangan oleh Firaun sebagai orang kedua di tanah Mesir. Dan ia segera melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk mengumpulkan gandum-gandum dan segala hasil bumi ke tiap-tiap kota. Jadi di sini pengelolaan kelimpahan itu betul-betul masif, terstruktur, dan sistematis. Sehingga tiap-tiap kota ada lumbung-lumbung, ada gudang-gudang, ada yang memberikan kesempatan untuk mereka menjaganya. Jadi bukan hanya bicara tentang tempat penyimpanan, lumbung, gudang, dan juga hasil-hasil daripada pertanian maupun juga hal-hal lain. Lalu ada juga keamanan, tentu pembangunan tempat-tempat lumbung. Jadi ada sebuah pergerakan pembangunan di tiap-tiap kota. Ini menarik karena apa? Karena bukan disentralkan di satu ibu kota di daerah Mesir atau di daerah kota yang paling utama, tidak, di tiap-tiap kota.
distribusi, pembangunan merata, tiap-tiap kota mendapatkan tempat-tempat yang baik untuk lumbung. Ini contoh yang baik untuk negeri di mana begitu banyak provinsi, begitu banyak pulau, begitu banyak tempat-tempat yang ada penduduknya. Maka distribusi pembangunan dan juga penyimpanan bahan pangan dan segala kebutuhan itu perlu dilakukan. Jadi para pejabat negara, orang-orang yang diberikan kewenangan, lakukanlah membuat lumbung-lumbung di kota, membuat tempat-tempat penyimpanan pada saatnya kelaparan tiba, kesulitan tiba, kesusahan tiba, maka kota-kota itu membuka lumbung-lumbungnya dan rakyat tidak kelaparan. Umumnya banyak orang, banyak negara, banyak tempat sentralisasi pembangunan, sentralisasi lumbung, sentralisasi keamanan, itu terjadi. Hanya menjaga untuk ibu kota, raja atau presiden, dan pemimpin bangsa, itu saja yang dijaga, itu saja yang diamankan. Pada stabilitas sebuah wilayah kekuasaan itu, bukan hanya itu, seluruh kota. Jadi, hal ini penting. Demikian juga di dalam sebuah perusahaan atau sebuah usaha bisnis. Kalau kita punya perusahaan atau usaha bisnis, semua tempat mesti dipersiapkan dengan segala kebutuhan yang memadai. Yusuf adalah ahli di dalam manajemen pembangunan dan juga di dalam sustainable. Jadi bagaimana Yusuf itu memiliki kekuatan untuk hal itu karena dia punya otoritas. Otoritasnya bukan digunakan untuk hal-hal yang semena-mena. Hal-hal yang untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya dirinya, tidak. Ini hal yang penting perlu dipelajari dan perlu diikuti oleh para pejabat. Hai para pejabat, bertobatlah dan tinggalkan kejahatanmu. Dan belajarlah dari Yusuf yang tidak mementingkan diri sendiri, membangun kota-kota yang ada dengan lumbung-lumbung yang baik supaya rakyat tercukupkan segala kebutuhannya. Ini penting dan perlu diperhatikan dengan baik-baik. Jangan sentral hanya di tempat, satu provinsi atau satu wilayah saja, tapi seluruhnya. Maka kesejahteraan akan tiba. Namun ketika ada kelaparan, ada masa-masa paceklik, masa-masa kesulitan dan kesusahan, perlu manajemen krisis. Krisis manajemen itu perlu. Karena dalam krisis itu ada masalah-masalah yang mungkin terjadi, keamanan, kenyamanan, cara mendistribusikan pangan yang sudah ada di lumbung, lalu bagaimana itu terkoordinasi dengan baik. Perlu manajemen krisis. Kalau masa kelimpahan perlu manajemen distribusi, konstruksi yang sustainable. Sedangkan di dalam manajemen krisis perlu adanya keamanan, kenyamanan, dan ketenangan, stabilitas. Nah, dua ini hanya mungkin dapat dijalani oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Jika ya, maka di masa-masa krisis, di masa-masa kesulitan, perlu ada orang-orang yang mengelola. Tentunya orang-orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai rakyat dan tidak egois, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Namun kalau kita lihat keberadaan Yusuf yang mampu mengelola masa kelimpahan dan masa kelaparan, tetapi persoalan dirinya sendiri, ia tidak hiraukankah? Jawabannya, ia hiraukan. Pernikahannya dengan Asnat melahirkan dua anak, Manasye dan Efraim. Tapi kalau kita baca artinya di sana yang satu berbicara saya melupakan atau saya supaya tidak melupakan, maka nama diberikan Manasye kepada anaknya yang sulung. Karena saya dikatakan di sini juga adalah Allah membuat aku mendapat anak dalam kesengsaraan, kesengsaraan. Jadi dikaitkan dengan identitasnya dan dikaitkan dengan kesengsaraan. Sekuat-kuatnya manusia menghadapi berbagai macam persoalan dan ia mampu manajemen, memanage kelimpahan dan memanage kesengsaraan, tapi memanajemen hati itu menjadi sentral dalam kehidupan pribadi. Integritas. Integritas sebagaimana seseorang itu menyadari bahwa identitas dirinya dan kesengsaraan yang dilaluinya itu tidak mungkin dilupakan oleh setiap orang. Yusuf merasa belum bahagia.
Mengapa merasa belum bahagia? Walaupun dia punya wewenang, punya kekuasaan, punya kemampuan manajerial, tapi hatinya masih dalam pergumulan. Mengapa hatinya masih dalam pergumulan? Karena ia meninggalkan keluarganya, bahkan bisa dikatakan hampir melupakan orang tuanya dan saudara-saudaranya, melupakan tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan di tanah perjanjian. Ini menjadi pergumulan yang mendalam, yang orang Mesir, bahkan bawahannya, bahkan Firaun sendiri tidak mengetahui hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, selalu ada pergumulan pribadi yang orang lain tidak pernah tahu, yang orang lain tidak pernah mengerti, kecuali dirinya yang sedalam-dalamnya dan Tuhan. Dan itu diwujudkan oleh Yusuf kepada anaknya, Manasye. Bukan hanya itu, dia sadar betul walaupun limpah, walaupun cukup, walaupun dia megah di Mesir sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun, dia punya posisi yang menarik sekali, yang penting sekali, tetapi dalam batinnya ia mengalami kesengsaraan. Mengapa? Karena kebahagiaan bukan apa yang kita terima dan peroleh. Yusuf punya semua, bukan? Secara duniawi, material gitu cukup, cukup. Tidak ada yang kekurangan. Tapi batinnya, hatinya tidak akan dipuaskan dengan kelimpahan apapun, dengan jabatan apapun, dengan posisi apapun. Hati orang yang takut akan Tuhan hanya mungkin dipuaskan oleh penghiburan, kekuatan dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, pembahasan ini, pengajaran ini menguatkan kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara berkelimpahan sekarang, atau dalam penderitaan sekarang. Apapun itu, hati kita yang penting, apakah sudah dibahagiakan oleh Tuhan, atau kita sengsara, kehilangan saudara, kehilangan keluarga, dan tidak ada relasi. Bukankah itu jauh lebih menyedihkan? Punya semua, tapi tidak semua yang bisa memuaskan hati. Ingatlah, hanya Tuhan yang memuaskan hati. Jiwa kita bisa mengembara kemana-mana kalau hati kita itu tidak dipuaskan oleh Tuhan. Dan kelaparan, bagaimana orang-orang itu satu sisi menimbun banyak makanan di masa kelimpahan, tapi di sisi lain ada masanya di mana orang itu mencari hasil dari timbunan itu dan mendapatkan. Dan hal yang menarik, di tengah-tengah kelimpahan dan kesengsaraan kelaparan itu, Yusuf menyadari eksistensinya yang sedalam-dalamnya. Saya butuh keluarga saya. Saya butuh kebahagiaan dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus tahu hal itu. Dan apa yang terjadi di sekitaran Mesir, bahkan di wilayah-wilayah yang jauh di luar Mesir, bahkan disebutkan oleh penulis di seluruh bumi, mengalami masa krisis ini. Global, krisis global. Dan apa yang dilakukan? Yusuf membuka lumbung-lumbungnya, bukan hanya untuk orang Mesir selama 7 tahun. Manajemen yang luar biasa, manajemen krisis, tidak hanya berhenti hanya bagi rakyat Mesir, penduduk Mesir, orang-orang yang ada di wilayah Mesir, tapi untuk semua orang. Walaupun nampaknya tidak mungkin, tapi menjadi mungkin kalau dikelola dengan baik. Negeri yang kaya adalah negeri yang berbagi dengan negeri yang lain yang kelaparan. Kalau kita merasa kaya dan cukup, maka pada saat ada kesulitan dan kesengsaraan, orang itu akan membuka hati. Tapi bagaimana membuka hati kalau hatinya tidak kaya untuk memberi? Tidak mungkin. Jadi Yusuf seorang yang hatinya terbuka untuk memberi. Bisa kan Yusuf dengan kekuatan militer Firaun, dengan kekuatan militer Mesir, ia mengatakan tutup semua akses keluar dan tutup semua akses masuk. Jaga semua perbatasan. Jangan biarkan ada orang asing masuk. Dan jangan biarkan ada orang yang membawa gandum dan hasil bumi kita keluar. Cukup di sini. Ini adalah masanya kita gilang gemilang dan mempertahankan hidup kita dengan penuh kegembiraan. Tidak demikian. Yusuf
adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang membuka hati. Dari mana bisa membuka hati? Karena dari hatinya dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia membuka hati untuk orang lain boleh membeli, boleh mendapatkan berkatnya. Itulah orang-orang yang kaya hati. Tidak cukup adanya manajemen, manajemen kelimpahan dan manajemen kelaparan bagi seorang leader, seorang pemimpin, tapi kelapangan hati dan kesediaan hati untuk membantu orang lain, untuk membantu sekitarnya, dan akan membuka ruang untuk orang lain bisa menikmati berkat Tuhan. Itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Walaupun pergumulannya belum selesai, hatinya belum tenang, karena memang persoalan itu personal sekali, tetapi ia lebih memperhatikan kebutuhan banyak orang. Bukan hanya orang Mesir, tetapi di luar Mesir, bahkan di seluruh bumi. Itulah pemimpin. Itulah seorang jiwa yang melayani. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara, dan saya? Saya belajar dari Yusuf ini suatu pembelajaran yang sangat mendalam. Dia sendiri yang terjun mengerjakannya, terampil melakukan, bertanggung jawab, hatinya terbuka, dan sikapnya luwes, dan mau menerima orang-orang asing, orang-orang yang di luar wilayah. Tetapi Yusuf adalah orang yang pergumulan pribadinya dia simpan sendiri. Dan terbagi bagi sesama. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Saya belajar banyak hal dari sini, mengoreksi saya, mengintrospeksi saya secara pribadi. Bagaimana pada masa-masa kelimpahan dan bagaimana masa-masa kesengsaraan. Saya harus bisa kelola, tapi tidak lebih dari itu, saya harus terbuka hati. Biarlah kesulitan saya simpan, siapa tahu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan jangan lupakan Tuhan yang telah memimpin kita sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami baca, dengarkan, dan refleksi yang hamba-Mu sampaikan. Kalau ada yang tidak berkenan, singkirkan, lalukan dari kami. Dan kalau memang itu adalah pengajaran-Mu, kebenaran-Mu, tanamkan dalam hati kami. Gerakkan hati kami, siapapun yang mendengar video ini, untuk berbagi kasih, seperti Yusuf yang membuka hati dan mengelola kelimpahan dan kelaparan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong ya Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.